Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awali informasi kali ini dari kabar Bali United dan PSM harap Piala Presiden digelar. Wacana penyelenggaraan ajang pramusim Piala Presiden 2024 terus menarik perhatian sejumlah klub Liga 1. Turnamen yang telah dilaksanakan sebanyak 5 kali ini rencananya akan diikuti oleh 8 klub Liga 1 dan dimulai pada tanggal 20 Juli 2024 mendatang. Pelatih Bali United Stefano Gugura menyambut rencana penyelenggaraan Piala Presiden 2024 dengan antusias. Ia berharap turnamen pramusim ini dapat terlaksana karena akan membantu persiapan tim menjelang kompetisi Liga 1. Menurut Teko, Piala Presiden 2024 bisa menjadi kesempatan ideal untuk menjajal amunisi anyar dan sejumlah pemain muda sebagai upaya tim menaati regulasi pemain U23 yang diwajibkan minimal bermain selama 45 menit pada musim depan. Di sisi lain, PSM Makassar, juara Liga 1 2022-2023, juga mendukung rencana diadakannya Piala Presiden 2024. Tim beralias Juku Eja melihat turnamen pramusim ini sebagai kesempatan untuk membentuk gaya bermain, sekaligus berkesempatan untuk mengintegrasikan pemain baru sebelum Liga 1 dimulai. Sementara itu, bocoran dari Instagram Lambe Bola mengatakan 8 klub yang akan berpartisipasi di Piala Presiden kali ini adalah Arema FC sebagai juara bertahan, Bali United dan Persis Solo sebagai tuan rumah, Borneo FC, Persib Bandung, Persija, Madura United, PSM atau PSIS Semarang. Jawa Pos sebut skuad Persebaya lebih mewah dari Arema FC. Persebaya Surabaya semakin menunjukkan taringnya jelang bergulirnya Liga 1 musim depan. Tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dan terpuruk seperti musim lalu, tim berjuluk Green Force ini bergerak cepat untuk memperkuat skuad mereka dengan belanja pemain anyar yang berkualitas tinggi. Hasilnya Persebaya kini memiliki 5 pemain asing dengan nilai yang fantastis, jauh lebih mewah dibandingkan rival abadi mereka Arema FC. Flavio Silva contohnya, runner up top skor Liga 1 musim lalu berhasil digait oleh Persebaya. Kehadirannya tentu diharapkan dapat menambah daya gedor lini depan Persebaya. Tak hanya itu, Persebaya juga sukses mengamankan jasa Francisco Rivera, MVP Liga 1 musim lalu. Kombinasi keduanya diharapkan mampu memperkuat ketajaman serangan Persebaya yang juga berhasil mempertahankan Bruno Moreira. Flavio Silva tampil impresif dengan catatan 23 gol dan 3 assist, sementara Francisco Rivera mencatatkan 9 gol dan 18 assist. Ketajaman kedua pemain ini semakin sempurna dengan kehadiran Bruno Moreira yang mengoleksi 10 gol dan 4 assist musim lalu. Selain itu, Persebaya juga mencatatkan atau mendatangkan pemain seperti Gilson Costa dan M. Rashid yang sudah pengalaman di Liga 1. Sementara itu, Arema FC tampaknya belum melakukan banyak perubahan signifikan. Mereka mempertahankan 2 pemain asing dari musim lalu, yaitu Julian Guevara dan Charles Lokolingoy. Dengan komposisi pemain asing yang dimiliki kedua tim, terlihat jelas bahwa Persebaya Surabaya memiliki skuad yang lebih mewah dengan total nilai 23,93 miliar rupiah dibandingkan dengan Arema FC yang bernilai hanya 19,99 miliar rupiah. William Marcelino pakai nomor 10 di Arema FC. Pemain anyar Arema FC William Marcelino mendambakan nomor punggung 10. Ia terinspirasi dari idolanya Neymar. Selama 5 hari sudah, sejumlah pemain baru Arema FC menjalani sesi latihan bersama tim. Ia direkrut berdasarkan rekomendasi dari pelatih Arema FC Joel Corneli yang menilai karakter sang pemain asal Brazil ini akan dapat menambah daya gedor tim. William Marcelino bisa dibilang sebagai pemain serba bisa. Selain bisa bertugas sebagai gelandang serang, pria 27 tahun itu juga mampu menempati posisi sayap maupun striker. Bersama klub sebelumnya Naxar Lyon FC, salah satu klub Liga Malta, William Marcelino menggunakan nomor punggung 22. Mengutip data transfer market, selama ini ia baru sekali menggunakan nomor punggung 10, yakni saat membela Leverdense EC pada musim 2020-2021. Dicokot balas nyokot, Persebaya bajak pemain muda PSIS. Persebaya Surabaya membalas PSIS Semarang dalam bursa transfer.
dengan membidik striker muda Laskar Mahesa Jenar untuk Liga 1 musim depan. Sosok pemain PSIS Semarang yang dibajak Persebaya ini adalah Rizky Dwi Pangestu. Sementara itu, sebelumnya PSIS Semarang lebih dulu sukses menggait striker Persebaya Surabaya Wildan Ramdhani. Wildan Ramdhani diketahui telah diresmikan menjadi bagian dari Laskar Mahesa Jenar untuk musim depan. Persebaya seakan mencari sebuah pembalasan dengan mengontrak pemain PSIS Semarang yang berposisi serupa, yaitu striker. Rizky Dwi Pangestu bukan atau bahkan kini berstatus trial bersama Persebaya Surabaya. Penampilan apiknya ternyata mampu mendapatkan perhatian dari pelatih Persebaya, Paul Munster. Persib Bandung resmi kelola GBLA hingga 30 tahun. Persib Bandung resmi menjadi pengelola Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA untuk periode 30 tahun ke depan. PJ Wali Kota Bandung Bambang Tirto Yuliono mengungkapkan bahwasannya untuk penandatanganan pengelolaan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api sudah dilakukan PT Persib Bandung Bermartabat. Kerjasama antara Pemkot Bandung dan Persib terkait pengelolaan Stadion GBLA ini sudah diresmikan pada Rabu 3 Juli 2024. Pemkot Bandung sudah memastikan sebelumnya bahwa seluruh tahapan proses kerjasama pengelolaan GBLA sudah sesuai dengan peraturan undang-undang, kepatuhan, prinsip kehati-hatian, dan good governance. Operation and Human Capital Director PT Persib Bandung Bermartabat, Muhammad Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Bandung. Dan selanjutnya Iskandar menyampaikan Persib akan mengembangkan Stadion GBLA dengan lebih aman, nyaman, dengan peningkatan fasilitas dan penerapan sistem serta teknologi terkini. Negosiasi Persija dan bek 5,6 miliar rupiah Renan Silva masih berjalan. Persija Jakarta dirumorkan tengah mengincar bek Brazil seharga 5,65 miliar rupiah, yakni Renan Alves, untuk memperkuat lini depan jelang Liga 1 2024-2025. Renan Alves sebelumnya memperkuat Barito Putra di Liga 1. Musim lalu dirinya tampil 28 kali dengan catatan 6 gol dan 1 assist. Persija saat ini tengah memoles tim untuk musim depan. Setelah berpisah dengan pelatih Thomas Doll, mereka mendatangkan Carlos Pena sebagai juru taktik anyar. Pelatih asal Spanyol ini menegaskan ingin Persija Jakarta siap 100% saat memainkan laga perdana di Liga 1. Menariknya, Persija sudah ditunggu Barito Putra, tim yang sebelumnya memakai jasa Renan Alves untuk pertandingan pertama Liga 1. Liga 1 2024-2025 diketahui akan berlangsung mulai 9 Agustus 2024. Laga Persija versus Barito Putra akan bergulir di Stadion Jakarta International Stadium, Jakarta Utara, di mana tanggal pastinya belum diumumkan. PSM Makassar resmi perkenalkan Victor Luis. PSM Makassar secara resmi telah mengumumkan Victor Luis sebagai rekrutan anyar jelang kompetisi Liga 1 musim depan bergulir. Victor Luis menjadi pemain asing kelima yang diresmikan tim Juku Eja. Brazilian kelahiran 5 Desember 1997 ini akan menjadi fullback atau wingback kiri Juku Eja musim depan. Vamos seguir en frente juntos Victor, kata PSM. Perkenalan ini menjadikan Victor Luis sebagai pemain asing kelima PSM Makassar yang diresmikan. Sebelumnya PSM mempertahankan dua pemain asingnya, yakni Yuran Fernandes dan Adilson Silva. Perkenalan pemain asing ini bukan yang terakhir, sebab PSM memastikan akan menggunakan 8 kuota pemain asing di Liga 1 musim depan. PSIS resmi perkenalkan pemain serbaguna Brazil Fernandinho. PSIS Semarang kembali mengumumkan rekrutan asing terbarunya untuk menghadapi BRI Liga 1 musim 2024-2025. Kali ini tim beralias Mahesa Jenar itu merilis kedatangan pemain asal Brazil, Fernando Jose Gomes Jr. Pemain yang akrab disapa Fernandinho itu mendapatkan kontrak 1 musim dari PSIS Semarang. Dia menjadi rekrutan kedua Mahesa Jenar musim ini setelah sebelumnya memboyong Roger Bonnet. Manajer sekaligus pelatih kepala PSIS Semarang Gilbert Agius merasa senang bisa mendapatkan jasa Fernandinho. Dia berharap pemain asal Brazil ini bisa memberikan warna baru di skuad Mahesa Jenar. Sementara itu, CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi menyambut kehadiran Fernandinho dengan tangan terbuka. Dia percaya pemain ini mampu memberikan kreativitas di lini depan PSIS.
Menurut Yoyo, karakter dan gaya bermain Fernandinho sangat dibutuhkan tim pelatih. Oleh karena itu, pihaknya memberikan dukungan penuh untuk memberikan kontrak kepada pemain kelahiran 15 September 1994 itu. Persita Tangerang resmi perkenalkan Ryuji Utomo. Persita Tangerang resmi mengumumkan telah mendatangkan bek keturunan Jepang Ryuji Utomo untuk mengarungi Liga 1 2024-2025. Ex-timnas Indonesia didatangkan dengan status pinjaman dari Bali United. Ryuji akan menambah kuota di lini belakang pendekar Cisadane, julukan Persita, dalam menyambut Liga 1 musim ini. Meski karirnya sedikit meredup, namun pengalaman Ryuji tak perlu diragukan. Pemain 29 tahun ini mengawali karir di Akademi Asiop sebelum menandatangani kontrak profesional dengan Mitra Kukar di tahun 2014. Pada tahun 2015 ia memutuskan untuk menerima tawaran dari klub asal Bahrain, Al Najma. Dalam semusim ia tampil sebanyak 16 kali dan mencetak 1 gol. Di tahun berikutnya Ryuji kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Arema FC tahun 2016 dan Persija Jakarta selama 4 musim. Ia juga sempat menjalani masa peminjaman di klub asal Thailand, PTT Rayong dan juga Penang, Malaysia. Ia berharap bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya dan bisa membantu Persita untuk tampil lebih baik di musim depan.